Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Tempatnya kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh drama, air mata, dan pastinya pelajaran berharga buat kita semua. Di video kali ini, Momo mau bawain satu cerita yang dijamin bakal bikin kalian gregetan setengah mati, tapi endingnya waduh, bener-bener bikin puas. Judulnya, Di Balik Topeng Istri Sederhana. Pernah nggak sih kalian ketemu orang yang sombongnya selangit karena merasa paling sukses? Padahal dia nggak sadar kalau rezekinya itu justru datang dari orang yang dia hina? Nah, siap-siap emosi kalian diaduk-aduk ya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk kita absen dulu biar makin akrab. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe sekarang juga ya. Ayo, Momo mau lihat nih, sahabat setia Momo paling jauh dari kota mana aja. Sudah siap menyimak kisah Anggita dan Ilham? Yuk, kita mulai ceritanya. Suara langkah kaki Ilham terdengar berat namun penuh percaya diri saat memasuki rumah kontrakan tipe 36 yang sudah mereka tempati selama 3 tahun terakhir. Wajahnya berseri-seri, bukan karena rindu pada istri, melainkan karena selembar kertas promosi jabatan yang baru saja ia terima hari ini. Di matanya, rumah kecil ini tiba-tiba terasa semakin sempit, tidak sebanding dengan ego yang baru saja melambung tinggi di dadanya. Anggita, mana air dingin? Gerah banget nih. Teriak Ilham sambil melepaskan dasi murahan yang ia beli di pasar malam, melemparnya sembarangan ke atas sofa. Dari arah dapur, Anggita tergopoh-gopoh keluar membawa segelas air es. Wanita itu mengenakan daster batik yang warnanya sudah mulai pudar, karena terlalu sering dicuci. Rambutnya digelung asal-asalan dengan jepit rambut plastik. Wajahnya polos tanpa riasan. Sedikit berminyak karena seharian berkutat di depan kompor. "Ini mas, diminum dulu," ujar Anggita lembut sambil menyodorkan gelas. Ilham menyambar gelas itu, meneguknya kasar, lalu matanya memindai penampilan istrinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapan itu bukan tatapan penuh cinta seperti dulu saat mereka baru menikah. Itu adalah tatapan merendahkan, seolah sedang melihat noda kotor di lantai yang mengganggu pemandangan. "Kamu ini ya, sore-sore suami pulang bukannya dandan yang cantik, malah kucel begini," gerutu Ilham sambil meletakkan gelas dengan keras di meja. "Lihat tuh istri teman-teman kantorku. Kalau suaminya pulang, mereka sudah wangi, bajunya rapi, enak dipandang. Lah kamu, bau bawang, Anggita." Anggita menunduk, menyembunyikan rasa perih yang tiba-tiba menyayat hatinya. Ia baru saja selesai memasak semur daging kesukaan Ilham, rela berpanas-panasan di dapur sempit itu demi menyenangkan perut suaminya. "Maaf mas, tadi aku baru selesai masak buat makan malam kita. Nanti aku mandi dan ganti baju kok," jawab Anggita pelan. "Alasan terus," potong Ilham ketus. Ia menyandarkan punggungnya di sofa, mengangkat kakinya ke atas meja. "Dengar ya, Anggita. Mulai hari ini, status sosialku sudah beda. Aku baru saja diangkat jadi supervisor. Gajiku naik, tanggung jawabku besar. Aku bakal sering ketemu orang-orang penting. Malu aku kalau nanti ada rekan kantor mampir ke sini terus lihat istriku penampilannya kayak pembantu begini." Kata-kata "pembantu" itu menghunjam dada Anggita. Namun, wanita itu memilih diam. Ilham tidak tahu siapa Anggita sebenarnya. Ilham tidak pernah tahu bahwa wanita berdaster lusuh di hadapannya ini adalah putri tunggal Pak Widi, pemilik gedung pencakar langit tempat Ilham bekerja. Anggita sengaja menyembunyikan identitasnya sejak awal pacaran. Ia ingin dicintai apa adanya. Ia ingin melihat Ilham berjuang dari nol dengan kakinya sendiri, bukan karena silau akan harta ayahnya. "Selamat ya, mas. Aku bangga kamu naik jabatan. Semoga berkah buat keluarga kita," ucap Anggita tulus, mencoba mengalihkan sakit hatinya. Ilham mendengus remeh. "Berkah sih berkah, tapi gaya hidup juga harus naik dong. Oh ya, karena gajiku naik, aku mau kredit mobil baru. Masak supervisor naik motor butut? Apa kata dunia?" "Tapi mas," sela Anggita hati-hati, "tabungan kita kan belum cukup buat DP mobil. Lagian motor itu masih bagus kok. Bukannya lebih baik uangnya ditabung dulu buat beli rumah sendiri? Kita kan masih ngontrak." Ilham melotot, wajahnya memerah karena dibantah. "Kamu itu perempuan tahu apa sih soal gengsi laki-laki? Di dunia kerja itu penampilan nomor 1. Kalau aku kelihatan susah, mana ada yang mau hormat sama aku? Kamu tenang aja, urusan bayar cicilan itu urusanku.
Tugasmu cuma ngurus rumah dan jangan bikin aku malu. Tiba-tiba ponsel di saku daster Anggita bergetar pelan. Anggita melirik sekilas layar ponselnya. Sebuah pesan masuk dari nomor yang ia namai, Paman Sayur. Padahal, itu adalah pesan dari asisten pribadi ayahnya yang melaporkan bahwa saham perusahaan keluarga mereka naik drastis hari ini. Siapa tuh? Tukang kredit panci? Tanya Ilham sinis melihat Anggita mengecek HP. Bukan mas. Ini, cuma pesan dari grup arisan ibu-ibu komplek. Bohong Anggita sambil buru-buru memasukkan kembali ponselnya. Halah, gaulnya sama ibu-ibu komplek yang suka gosip. Pantesan pikiranmu sempit. Nggak maju-maju, cibir Ilham. Ia berdiri, mengambil tas kerjanya. Sudahlah, ngomong sama kamu bikin emosi aja. Aku mau mandi. Siapin baju ganti yang bagusan dikit, jangan kaos oblong yang bolong itu lagi. Aku mau keluar sebentar nanti malam, ada syukuran kecil-kecilan sama teman kantor. Tanpa menunggu jawaban Anggita, Ilham melenggang pergi ke kamar mandi. Pikirannya sudah melayang pada rencana makan malam nanti. Bukan dengan teman-teman pria, melainkan dengan Siska, sekretaris baru di kantor yang tadi siang memuji penampilan Ilham habis-habisan. Siska, nah itu baru wanita level tinggi. Wangi, modis, nyambung diajak ngobrol bisnis. Nggak kayak Anggita yang tahunya cuma harga cabai. Gumam Ilham pelan sambil menutup pintu kamar mandi. Di ruang tamu yang sepi, Anggita menarik napas panjang, mencoba menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia memandang punggung suaminya yang tertelan pintu. Mas Ilham, batin Anggita pedih, semoga jabatan barumu ini tidak membuatmu lupa diri. Karena kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya, mungkin kamu akan menyesal telah menyebut istrimu ini pembantu. Anggita berbalik menuju dapur, membereskan meja makan dengan hati yang remuk, sementara di luar, langit semakin gelap, seolah menandakan badai rumah tangga yang baru saja akan dimulai. Suasana kafe malam itu terasa begitu hidup dengan alunan musik jazz yang lembut, sangat kontras dengan kesunyian yang ada di rumah kontrakan Ilham. Di sebuah meja sudut yang remang-remang, Ilham duduk berhadapan dengan Siska. Wanita itu terlihat begitu memukau dengan gaun merah marun yang memperlihatkan lekuk tubuhnya, riasan wajah yang sempurna, dan aroma parfum mahal yang menggelitik hidung Ilham. Mas Ilham, selamat ya sekali lagi, ucap Siska dengan suara manja sambil sedikit memajukan tubuhnya. Aku tuh dari awal masuk kantor udah yakin banget kalau Mas Ilham itu beda. Karisma Mas Ilham itu kuat banget. Kayak aura pemimpin gitu loh. Ilham tersenyum lebar, dadanya membusung bangga. Pujian seperti inilah yang tidak pernah ia dapatkan dari Anggita. Istrinya di rumah hanya tahu menanyakan uang belanja atau mengingatkan soal sholat, membosankan sekali. Ah, kamu bisa aja, SIS. Tapi ya memang, kerja keras nggak akan mengkhianati hasil. Sayangnya, nggak semua orang paham visi misi saya. Terutama orang rumah. Keluh Ilham, mulai memancing topik soal kehidupan pribadinya. Siska yang cerdik langsung menangkap umpan itu. Ia memasang wajah prihatin yang dibuat-buat. Maksud mas, istri mas di rumah? Kenapa? Dia nggak dukung karir mas yang lagi nanjak gini? Bukan nggak dukung, tapi nggak nyambung. Jawab Ilham sambil menyesap kopinya. Bayangin aja, aku mau beli mobil biar kredibilitas naik, dia malah nyuruh nabung buat beli rumah. Pikiran dia itu sempit. SIS. Dia nggak ngerti kalau penampilan itu investasi. Kadang aku malu kalau harus bawa dia ke acara kantor. Siska menyentuh tangan Ilham pelan, memberikan sentuhan yang membuat darah Ilham berdesir. Sabar ya, Mas. Laki-laki hebat kayak Mas Ilham itu harusnya didampingi sama wanita yang ngerti gaya hidup, yang bisa diajak tampil, yang bisa bikin Mas bangga di depan klien. Kalau istri Mas cuma bisa ngurus dapur, ya wajar kalau karir Mas sempat tersendat kemarin-kemarin. Auranya kurang mendukung sih. Kalimat racun itu meresap begitu dalam ke otak Ilham. Ia semakin yakin bahwa Anggita adalah penghambat kesuksesannya, sementara Siska adalah pendorongnya. Keesokan harinya di kantor, Ilham dipanggil ke ruangan keuangan. Ternyata cairnya SK pengangkatan jabatan juga dibarengi dengan bonus kinerja tahunan yang jumlahnya cukup besar, puluhan juta rupiah. Mata Ilham berbinar melihat angka di slip gaji itu. Pikiran pertamanya bukan untuk melunasi hutang-hutang kecil atau menabung untuk rumah seperti saran Anggita. Bayangan wajah Siska yang tersenyum menggoda langsung memenuhi kepalanya. Siang itu juga, saat jam istirahat, Ilham mengajak Siska ke sebuah mal mewah di pusat kota. Mas, ini serius?
Tanya Siska dengan mata berbinar saat Ilham membawanya masuk ke butik tas bermerek internasional. Serius dong. Ini hadiah buat sekretaris terbaik yang selalu dukung aku. Pilih aja mana yang kamu suka, SIS. Jangan lihat harganya, ujar Ilham dengan gaya sokaya, padahal ia harus menguras hampir separuh bonusnya untuk satu tas itu. Siska dengan sigap memilih sebuah tas tangan kulit berwarna hitam elegan. Harganya fantastis, setara dengan biaya makan Ilham dan Anggita selama 3 bulan. Namun, demi gengsi dan senyuman Siska, Ilham menggesek kartu debitnya tanpa ragu. Makasih ya, Mas Ilham. Kamu emang paling baik, seru Siska girang, lalu tanpa malu-malu mengecup pipi Ilham di depan penjaga toko. Ilham merasa melayang. Ia merasa menjadi raja dunia. Sore harinya, Ilham pulang ke rumah dengan tangan hampa. Tas belanjaan berisi barang-barang mewah itu ia simpan di bagasi mobil kantor. Sementara untuk Anggita, ia bahkan tidak membelikan martabak manis sekalipun. Mas, gimana di kantor? Lancar? Sambut Anggita sambil membawakan tas kerja suaminya. Anggita melihat wajah suaminya tampak cerah, berbeda dengan kemarin. Biasa aja, jawab Ilham dingin, kembali memasang topengnya. Nggi. Soal uang belanja bulan ini, kayaknya aku harus potong sedikit ya. Anggita mengerutkan kening. Loh, kenapa Mas? Kan Mas Ilham baru naik jabatan? Bukannya gajinya naik? Beras sudah mau habis. Mas, token listrik juga sudah bunyi. Ilham mendengus kesal, pura-pura pusing. Kamu itu nggak ngerti sistem perusahaan. Jabatan naik itu bukan berarti uang langsung cair. Justru sekarang banyak potongan buat administrasi, buat iuran seragam baru, buat dana sosial kantor. Bonus yang dijanjikan bos juga ditunda bulan depan, karena kondisi ekonomi lagi sulit. Anggita terdiam. Hatinya merasa ada yang janggal. Sebagai putri pemilik perusahaan, ia tahu persis kondisi keuangan perusahaan ayahnya sedang sangat sehat. Tidak ada penundaan bonus bagi karyawan. Namun, ia tidak bisa membantah tanpa membongkar identitasnya. Ya sudah kalau begitu, Mas. Nanti aku coba atur lagi biar cukup, kata Anggita pasrah. Nah, gitu dong. Jadi istri itu harus pintar ngatur duit. Jangan cuma taunya minta, omel Ilham. Jangan bikin aku pusing lah. Di luar sana aku kerja banting tulang buat kamu, di rumah jangan nambah beban. Malam itu, saat Ilham tertidur pulas sambil mendengkur, ponselnya yang tergeletak di nakas menyala. Sebuah notifikasi pesan masuk. Anggita yang belum tidur meliriknya. Layar itu menampilkan nama, Siska Admin, dengan isi pesan singkat. Tasnya cantik banget. Mas, suka deh. Besok makan siang bareng lagi ya. Mimpi indah sayang. Jantung Anggita berhenti berdetak sesaat. Tas? Sayang? Anggita menatap wajah suaminya yang tertidur lelap tanpa rasa bersalah. Ternyata, uang yang katanya ditunda, dan potongan administrasi, itu lari ke wanita lain. Anggita tidak melabrak malam itu. Ia bukan wanita bodoh yang meledak tanpa strategi. Dengan tangan gemetar menahan amarah, ia mengambil ponselnya sendiri, mengirim pesan pada orang kepercayaan ayahnya. Pak, tolong selidiki karyawan bernama Siska di divisi pemasaran. Saya mau data lengkapnya besok pagi. Di balik kesabaran dan daster lusuhnya, singa betina dalam diri Anggita mulai terbangun. Ilham baru saja bermain api, dan ia tidak sadar bahwa ia sedang membakar jembatan menuju satu-satunya orang yang tulus mencintainya. Euforia sebagai pejabat baru di kantor membuat Ilham benar-benar lupa daratan. Pagi itu, tumpukan berkas penting untuk tender proyek Grand Nusa menumpuk di mejanya. Proyek ini bernilai miliaran rupiah dan sangat krusial bagi perusahaan. Namun, konsentrasi Ilham buyar. Matanya terus melirik ke arah meja Siska di seberang ruangan yang sedang tersenyum genit padanya. Mas Ilham, makan siang nanti jadikan? Aku udah reservasi tempat yang hits loh, bisik Siska saat melewati meja Ilham untuk mengantar dokumen. Aroma parfum Siska yang menyengat membuat akal sehat Ilham melayang. Pasti dong, cantik. Urusan kerjaan MAH gampang, nanti aku kebut, jawab Ilham dengan nada menggampangkan. Tanpa membaca detail kontrak vendor yang disodorkan staf bawahannya, Ilham langsung membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Ia merasa dirinya sudah sangat hebat sehingga tidak perlu lagi meneliti hal-hal kecil alias remeh-temeh. Baginya, tanda tangannya adalah stempel kekuasaan,
bukan tanggung jawab. Ia buru-buru pergi makan siang dengan Siska, meninggalkan bom waktu yang siap meledak di mejanya. Sore harinya, suasana kantor mendadak mencekam. Pak Muklas, sang direktur utama yang biasanya tenang, keluar dari ruangannya dengan wajah merah pada menahan amarah. Suara pintu ruangan dibanting membuat seluruh karyawan terlonjak kaget, termasuk Ilham yang baru saja kembali dengan perut kenyang dan tawa lepas. "Ilham, masuk ke ruangan saya sekarang," teriak Pak Muklas menggelegar. Jantung Ilham seakan copot. Ia bergegas masuk dengan kaki gemetar. Di dalam ruangan, Pak Muklas melemparkan berkas tebal tepat ke arah wajah Ilham. Kertas-kertas berhamburan ke lantai. "Kamu punya otak tidak? Lihat apa yang kamu tanda tangani itu," bentak Pak Muklas sambil menunjuk angka di kertas. "Kamu menyetujui harga vendor 3 kali lipat dari budget perusahaan. Kamu tidak cek dulu? Karena kebodohanmu ini, perusahaan rugi 5 miliar rupiah hari ini juga. Klien membatalkan kontrak karena harga kita tidak masuk akal." Ilham memucat. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Ia memungut kertas itu dan matanya terbelalak. Ia memang tidak membacanya tadi. Pak Muklas, maafkan saya. Saya hilaf, Pak. Tadi saya buru-buru." Ilham tergagap, lututnya lemas. "Hilaf? Ini bukan salah beli gorengan, Ilham. Ini 5 miliar. Pak Muklas menggebrak meja. "Saya tidak mau tahu. Kamu saya skorsing tanpa gaji mulai besok, dan bersiaplah untuk surat pemecatan resmi minggu depan. Saya juga akan menuntut ganti rugi atas kelalaian fatal ini. Keluar kamu dari ruangan saya." Ilham keluar dari ruangan Pak Muklas dengan tatapan kosong. Dunianya runtuh seketika. Bayangan mobil baru, tas mewah Siska, dan hormat dari orang lain lenyap. Ia menoleh ke arah Siska, berharap mendapat dukungan atau setidaknya tatapan simpati. Namun, Siska yang melihat Ilham dimaki habis-habisan justru memalingkan wajah dan pura-pura sibuk mengetik di komputernya. Wanita itu tidak mau ikut terseret masalah yang bisa menghancurkan karirnya juga. Ilham pulang ke rumah dengan jiwa yang terguncang. Setibanya di rumah, ia melihat Anggita sedang duduk di lantai ruang tamu, melipat pakaian yang baru diangkat dari jemuran. Pemandangan damai itu justru memicu amarah Ilham yang sudah diubun-ubun. Ia butuh pelampiasan, dan sosok istrinya yang diam itu adalah sasaran empuk. Brak! Ilham menendang keranjang pakaian hingga isinya berhamburan. Anggita terlonjak kaget. Matanya membelalak ketakutan melihat wajah suaminya yang merah padam dan napas memburu. "Mas Ilham? Astagfirullah. Ada apa, Mas?" tanya Anggita gemetar. "Diam kamu," bentak Ilham kasar. "Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara aura sial yang kamu bawa di rumah ini. Aku kerja banting tulang di luar, tapi nasibku sial terus karena punya istri yang gak bisa bawa keberuntungan kayak kamu." "Mas, kok bicara begitu? Aku salah apa? Kalau ada masalah di kantor, bicarakan baik-baik." Anggita mencoba mendekat, hendak meraih tangan suaminya. Ilham menepis tangan Anggita kasar hingga istrinya itu hampir terjungkal. "Jangan sentuh aku. Kamu tahu nggak? Aku baru saja diancam pecat. Karirku hancur. Dan itu pasti karena doa kamu yang gak ikhlaskan. Kamu iri kan aku sukses? Puas kamu sekarang?" Anggita terdiam 1000 bahasa. Hatinya nyeri dituduh sekeji itu. Padahal setiap sujud dalam sholatnya, nama Ilham selalu ia sebut agar dilancarkan rezekinya. Namun, melihat kondisi suaminya yang sedang kalap, Anggita sadar ini bukan saatnya membela diri. Ilham terus memaki, menyalahkan segalanya mulai dari masakan Anggita yang dibilang kurang garam, rumah yang dibilang panas, sampai wajah Anggita yang dibilang membosankan. Setelah puas menumpahkan racun dari mulutnya, Ilham membanting pintu kamar dan menguncinya dari dalam, meninggalkan Anggita yang menangis tanpa suara di antara tumpukan baju yang berserakan. Malam semakin larut. Rumah terasa sunyi. Setelah memastikan Ilham tertidur, atau setidaknya tidak akan keluar kamar lagi, Anggita menghapus air matanya. Ia berjalan ke halaman belakang rumah yang gelap. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia mengeluarkan ponsel tuanya. Ia mencari sebuah nomor di kontak yang jarang sekali ia hubungi kecuali dalam keadaan darurat. "Halo, selamat malam, Pak Muklas," ucap Anggita pelan namun tegas. Di ujung telepon, suara Pak Muklas terdengar kaget dan langsung berubah sangat hormat. "Selamat malam, Bu Anggita.
Maaf, saya tidak menyangka ibu menelepon. Ada perintah apa, Bu? Apa Bapak Widi sehat? Bapak sehat. Saya menelepon bukan soal ayah, tapi soal Ilham, kata Anggita to the pound. Saya tahu dia baru saja membuat kesalahan fatal di kantor hari ini. Betul sekali, Bu. Kesalahannya sangat fatal. Perusahaan rugi besar. Saya sudah berencana memproses pemecatannya besok pagi. Saya tidak bisa mentolerir kecerobohan seperti itu, meskipun dia suami ibu, jawab Pak Muklas tegas. Anggita menarik napas panjang. Ia tahu Ilham salah. Ia tahu suaminya pantas dihukum. Tapi, ia belum ingin permainan ini berakhir sekarang. Ia ingin Ilham belajar. Atau setidaknya, ia ingin melihat sejauh mana Ilham akan berubah jika diberi kesempatan kedua. Apakah suaminya akan bersyukur? Atau justru makin kufur nikmat? Pak Muklas, tolong jangan pecat dia, pinta Anggita. Tapi Bu, kerugiannya? Tutup kerugian itu pakai uang dividen pribadi saya bulan ini. Jangan sampai Ilham atau siapapun di kantor tahu kalau saya yang menutupinya, potong Anggita. Berikan dia satu kesempatan lagi. Tapi jangan biarkan dia merasa ini mudah. Buat dia merasa posisinya aman karena kebaikan hati, Bapak, bukan karena prestasinya. Saya ingin lihat apa yang akan dia lakukan setelah selamat dari lubang jarum. Hening sejenak di ujung telepon. Pak Muklas menghela napas. Tidak berani membantah perintah putri pemilik perusahaan. Baik, Bu Anggita. Kalau itu perintah ibu, akan saya laksanakan. Besok saya akan panggil dia dan batalkan pemecatannya. Tapi saya akan pastikan dia tetap mendapat peringatan keras. Terima kasih, Pak Muklas. Maaf merepotkan malam-malam. Anggita menutup telepon. Ia menatap langit malam yang kelam. Ia baru saja menyelamatkan karir suaminya, orang yang beberapa jam lalu memaki dan menghinanya. Sebuah senyum getir terukir di bibirnya. Kesempatan terakhir, Mas Ilham. Gunakan baik-baik. Karena kesabaranku ada batasnya, bisik Anggita pada angin malam. Pagi itu, langkah kaki Ilham terasa seperti sedang menyeret bola besi seberat 1 ton. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung karena tidak bisa tidur semalaman membayangkan surat pemecatan yang akan diterimanya. Ia berjalan menunduk melewati meja resepsionis, menghindari kontak mata dengan siapapun. Di kepalanya, skenario terburuk sudah berputar. Diusir satpam, dipermalukan di depan rekan kerja, dan pulang menjadi pengangguran. Pak Ilham, ditunggu Pak Muklas di ruangannya sekarang. Suara resepsionis terdengar seperti lonceng kematian. Dengan tangan gemetar yang basah oleh keringat dingin, Ilham mengetuk pintu mahoni besar itu. Masuk, terdengar suara berat dari dalam. Ilham membuka pintu pelan-pelan. Pak Muklas duduk di kursi kebesarannya, menatap Ilham dengan sorot mata yang sulit diartikan. Di atas meja, tidak ada surat pemecatan yang Ilham takutkan. Hanya ada segelas kopi yang masih mengepul. Duduk, perintah Pak Muklas singkat. Ilham duduk di ujung kursi, siap menerima vonis. Pak, soal kejadian kemarin saya. Diam, potong Pak Muklas tegas. Direktur utama itu menghela napas panjang, seolah sedang menelan pil pahit. Ia teringat percakapannya dengan Anggita semalam. Perintah putri pemilik perusahaan itu mutlak. Meski akal sehat Pak Muklas berteriak untuk menendang Ilham keluar. Ilham, kamu seharusnya hari ini sudah membereskan meja kerjamu. Kerugian yang kamu buat itu fatal. Klien marah besar, ucap Pak Muklas perlahan, menekan setiap kata. Ilham menunduk semakin dalam. Saya tahu, Pak. Saya siap menerima konsekuen. Tapi, potong Pak Muklas lagi, membuat Ilham mendongak kaget. Perusahaan memutuskan untuk menunda sanksi pemecatanmu. Kerugian finansial kemarin, sudah ada pihak yang menutupinya. Anggap saja ini keajaiban, atau mungkin nasibmu yang sedang sangat mujur. Mata Ilham terbelalak. Mulutnya menganga tak percaya. Maksud Bapak? Saya tidak jadi dipecat? Tidak. Kamu masih diberi kesempatan kedua. Posisimu aman, setidaknya untuk saat ini. Tapi ingat, Ilham. Jangan pernah merasa dirimu tak tergantikan. Kesempatan ini bukan karena kamu hebat, tapi karena belas kasihan. Kembali bekerja, dan jangan buat kesalahan konyol lagi. Keluar. Ilham keluar dari ruangan itu dengan perasaan yang berubah 180 derajat. Rasa takutnya lenyap seketika, berganti dengan gelombang euforia yang meledak-ledak.
Otaknya yang kerdil segera memutarbalikkan fakta. Ia tidak mendengar bagian belas kasihan. Yang ia dengar hanyalah posisimu aman. Gila. Gumam Ilham sambil menyisir rambutnya ke belakang dengan gaya angkuh. Mereka nggak memecat gue, padahal ruginya 5 miliar. Itu artinya apa? Artinya perusahaan ini nggak bisa jalan tanpa gue. Gue ini aset berharga. Kesombongan itu langsung merasuki setiap pori-pori tubuhnya. Saat ia berjalan kembali ke kubikelnya, Siska yang sejak pagi pura-pura sibuk, melirik dengan hati-hati. Ia melihat Ilham tersenyum lebar, bukan wajah orang yang baru dipecat. Mas Ilham? Gimana? Tanya Siska ragu-ragu. Ilham tertawa kecil, lalu duduk di mejanya sambil menyilangkan kaki. Aman, SIS. Pak Muklas malah minta maaf tadi karena sempat marah-marah. Katanya, wajarlah ada kesalahan dikit, namanya juga proyek besar. Dia sadar, cari orang sekompeten aku itu susah. Mana ada yang berani pecat Ilham? Siska, yang matre dan mudah tertipu penampilan, langsung percaya bualan itu. Wajahnya kembali cerah. Wah, serius mas? Hebat banget sih kamu. Aku udah deg-degan lo dari tadi. Ternyata Mas Ilham emang kesayangan bos ya? Jelas dong. Makanya, kamu tenang aja. Karirku masih panjang dan dompetku masih tebal buat nyenengin kamu. Bisik Ilham sambil mengedipkan sebelah matanya. Sore harinya, Ilham pulang ke rumah dengan dada membusung. Ia merasa seperti jenderal yang baru pulang dari medan perang dengan kemenangan gemilang. Ia tidak sabar untuk memamerkan kehebatannya pada Anggita, sekaligus membuktikan bahwa istrinya itu salah besar. Begitu masuk rumah, Ilham melihat Anggita sedang menyetrika baju kerjanya. Tanpa salam, Ilham melempar kunci mobil ke atas meja tamu dengan bunyi berisik. Dengar, Anggita, seru Ilham lantang. Anggita menoleh, menatap suaminya dengan tenang. Dalam hati, ia penasaran apakah Ilham akan pulang dengan rasa syukur atau penyesalan. Apa mas? Bagaimana di kantor? Tanya Anggita datar. Kamu pasti berharap aku dipecatkan? Kamu pasti udah siap-siap mau ngetawain aku kan? Ilham berjalan mendekat, menunjuk wajah istrinya. Maaf ya, mengecewakan doamu. Aku tidak dipecat. Justru posisiku makin kuat. Anggita menghela napas pelan. Syukurlah kalau mas tidak dipecat. Berarti Allah masih sayang sama mas. Masih dikasih kesempatan buat perbaiki diri. Allah? Hah? Ilham mendengus sinis. Ini bukan karena doa kamu, dan bukan cuma keberuntungan. Ini murni karena kemampuanku. Pak Muklas itu butuh aku. Tadi dia bilang sendiri, perusahaan bisa goyah kalau aku pergi. Kamu tahu apa artinya? Artinya suamimu ini orang penting. Orang hebat. Anggita menatap nanar suaminya. Betapa mengerikannya sifat asli Ilham. Sudah ditolong, bukannya bersyukur, malah semakin menjadi-jadi kesombongannya. Anggita ingin sekali berteriak bahwa uang tabungannya lah yang menyelamatkan leher Ilham, tapi ia menahannya. Belum saatnya. Mas, jangan takabur. Ingat Anggita lembut. Di atas langit masih ada langit. Kalau mas merasa hebat dan merendahkan orang lain, nanti jatuhnya sakit loh. Alah, ceramah lagi. Potong Ilham kasar. Kamu itu cuma iri karena kamu gak bisa apa-apa. Kerjaanmu cuma di rumah, ngabisin duit suami, terus sok-sokan nasihati orang yang cari duit. Harusnya kamu itu sujud syukur punya suami jenius kayak aku. Kalau bukan karena aku, kamu makan apa? Batu? Ilham mengambil toples kerupuk di meja makan, lalu memakannya dengan berisik sambil terus mencerocos. Mulai sekarang, aku nggak mau dengar kamu ngatur-ngatur aku lagi. Kamu itu nggak punya andil apa-apa dalam kesuksesanku. Nol besar. Jadi diam, urus rumah, dan layani aku. Paham? Anggita mematikan setrikaan. Ia menatap punggung suaminya yang berjalan santai menuju kulkas. Rasa cintanya perlahan mulai tergerus, berganti dengan rasa kasihan. Kasihan pada manusia yang merasa dirinya raja, padahal ia hanya sedang berdiri di atas panggung sandiwara yang disiapkan istrinya sendiri. Baik, mas, gumam Anggita lirih, nyaris tak terdengar. Nikmatilah rasa hebatmu itu selagi bisa. Karena panggung ini sewaktu-waktu bisa aku rubuhkan. Malam itu, Ilham tidur dengan senyum kemenangan,
memimpikan jabatan direktur yang menurutnya sebentar lagi akan ia raih. Sementara di ruang tengah, Anggita kembali membuka ponselnya, membaca pesan singkat dari Pak Muklas. Sudah beres, Bu. Tapi maaf, Bapak Ilham sepertinya tidak menunjukkan penyesalan sedikitpun saat keluar dari ruangan saya. Anggita mengetik balasan singkat, biarkan dia terbang setinggi-tingginya, Pak. Supaya nanti saat jatuh, dia benar-benar sadar di mana tanah tempat dia memijak. Akhir pekan yang seharusnya tenang berubah menjadi pagi yang penuh ketegangan. Sebuah ketukan pelan terdengar di pintu depan. Saat Anggita membukanya, berdiri sosok wanita tua renta dengan kebaya lusuh dan sandal jepit yang sudah tipis. Di samping kakinya, tergeletak karung goni berisi hasil bumi, pisang, ubi, dan beras merah. Ibu, seru Anggita kaget namun langsung mencium tangan wanita itu dengan takzim. Itu adalah Bu Lastri, ibu kandung Ilham yang datang jauh-jauh dari kampung. Wajahnya pucat, dan tubuhnya terlihat lebih kurus dari terakhir kali Anggita melihatnya. Nak Anggita, maaf ya ibu datang mendadak. Ibu kangen sama Ilham, sudah lama dia nggak pulang. Suara Bu Lastri terdengar serak, diselingi batuk-batuk kering yang menyakitkan. Belum sempat Anggita mempersilakan masuk, Ilham muncul dari kamar sambil menguap. Matanya membelalak kaget melihat siapa yang datang. Bukannya senang, wajahnya justru berubah masam, seolah melihat penagih utang. Ibu? Ngapain ibu kesini nggak bilang-bilang dulu? Semprot Ilham tanpa basa-basi. Ia buru-buru melihat ke arah jalanan komplek. Takut ada tetangga atau rekan kantor yang lewat dan melihat ibunya yang berpenampilan sangat deso itu. Masuk, Bu. Jangan berdiri di depan pintu, malu dilihat orang. Bu Lastri tersentak dibentak anak kandungnya sendiri. Dengan langkah tertatih, ia mengangkat karung goninya. Ibu bawa beras hasil panen sendiri, Ham. Buat kamu sama istrimu. Aduh. Bu, di sini itu beras tinggal beli di supermarket. Nggak usah bawa-bawa karung kotor begitu, bikin sempit rumah aja, keluh Ilham sambil menutup hidung, seolah ibunya membawa bau tak sedap. Anggita buru-buru mengambil alih karung itu. Makasih ya, Bu. Anggita suka banget beras merah dari kampung. Ayo Bu, duduk dulu, Anggita buatkan teh hangat. Saat Anggita di dapur, terdengar suara batuk Bu Lastri semakin parah. Tubuhnya gemetar menahan dinginnya AC ruang tamu. Ilham yang duduk di sofa seberang bukannya memijat ibunya, malah sibuk main HP dengan wajah kesal. Ibu sakit? Tanya Ilham dingin, matanya tak lepas dari layar ponsel. Cuma batuk biasa, Ham. Sudah seminggu nggak sembuh-sembuh. Dada ibu sesak, jawab Bu Lastri lirih. Sebenarnya ibu kesini juga mau minta tolong, obat di puskesmas desa sudah nggak mempan. Ibu mau periksa ke dokter kota, tapi uang pensiunan bapakmu sudah habis buat bayar utang bekas betulin atap bocor. Ilham mendecakkan lidah. Uang lagi, uang lagi. Bu, Ilham ini di kota banyak pengeluaran. Baru kemarin Ilham naik jabatan, butuh modal buat traktir relasi, beli baju bagus, servis mobil. Nggak ada uang nganggur buat ke dokter spesialis yang mahal-mahal itu. Anggita keluar membawa teh hangat dan mendengar percakapan itu. Hatinya mendidih. Ia tahu persis di dompet Ilham ada uang tunai 2 juta rupiah yang baru diambil dari ATM kemarin, belum lagi saldo di rekeningnya. Mas, potong Anggita tegas sambil menaruh nampan. Ibu batuknya parah begitu. Harus dibawa ke dokter sekarang. Kalau Mas nggak ada uang, pakai uang belanja bulan ini aja dulu. Kamu jangan ngajarin aku ya, bentak Ilham. Kalau uang belanja dipakai, nanti kita makan apa? Batu? Lagian batuk orang tua itu biasa, paling masuk angin. Minum jahe juga sembuh. Ibu itu manja, dikit-dikit dokter. Bu Lastri menunduk, air mata menetes di pipinya yang keriput. Ya sudah kalau kamu nggak ada uang. Ham, ibu minta kerokan saja sama istrimu. Ilham berdiri, merasa risih dengan drama itu. Anggita, bawa ibu ke kamar belakang. Jangan di kamar tamu, nanti sprei baruku bau minyak angin. Dan ingat, kalau ada tamu datang, bilang ibu jangan keluar kamar. Aku nggak mau rekan kerjaku lihat ada nenek-nenek kampung di sini. Bisa jatuh image aku sebagai eksekutif muda. Astagfirullah, Mas Ilham. Itu ibumu yang melahirkanmu. Seru Anggita, tak habis pikir dengan kekejaman suaminya. Diam kamu. Turuti saja perintah suami. Ilham menyambar kunci mobilnya. Aku mau keluar sebentar.
ada meeting mendadak di luar. Urus ibu, jangan sampai bikin repot aku. Ilham pergi begitu saja meninggalkan ibunya yang sedang sakit. Padahal, tidak ada meeting apapun. Di layar ponselnya jelas terpampang chat dari Siska. Mas, ada promo buy 1 get 1 di restoran seafood pantai. Kesana yuk, aku lagi pengen lobster. Sepeninggal Ilham, Anggita memeluk Bu Lastri yang menangis sesenggukan. Maafkan Ilham ya, Nak Anggita. Mungkin dia pusing banyak kerjaan. Ucap Bu Lastri masih mencoba membela anaknya. Ibu jangan nangis. Ilham memang keterlaluan, bisik Anggita sambil menghapus air mata mertuanya. Sekarang ibu siap-siap ya. Kita ke rumah sakit terbaik di kota ini. Anggita yang antar, Anggita yang bayar. Ibu nggak usah mikirin biaya. Loh, uang dari mana nak? Katanya uang belanja pas-pasan, tanya Bu Lastri khawatir. Anggita tersenyum menenangkan. Anggita ada tabungan sedikit dari hasil jahit. Bu, cukup kok buat pengobatan ibu sampai sembuh. Bagi Anggita, kesehatan ibu jauh lebih penting daripada gengsi Mas Ilham. Siang itu, Anggita membawa Bu Lastri ke rumah sakit swasta mahal menggunakan taksi online. Di sana, dokter mengatakan bahwa Bu Lastri menderita infeksi paru-paru yang cukup serius dan harus segera ditangani. Jika terlambat sedikit saja, akibatnya bisa fatal. Sambil menunggu obat, Anggita mengepalkan tangannya. Di satu sisi kota, suaminya sedang bersenang-senang memakan lobster mahal bersama wanita lain, menggunakan uang yang seharusnya bisa menyelamatkan nyawa ibunya. Di sisi lain, Anggita yang dianggap menantu tidak berguna, justru yang berjuang demi nyawa mertuanya. Tunggu pembalasanku, Mas, batin Anggita. Kamu sudah menyakiti hati dua wanita yang paling tulus mencintaimu hari ini. Ibumu dan istrimu. Karma sedang berjalan ke arahmu, Ilham. Dan langkahnya semakin cepat. Malam itu, jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika suara mobil Ilham terdengar memasuki halaman rumah. Anggita yang sedang menemani Bu Lastri tidur di kamar belakang, perlahan bangkit dan berjalan menuju ruang depan. Ia menyambut suaminya seperti biasa, meski hatinya sudah tawar. Ilham masuk dengan wajah berseri-seri, aroma parfum wanita yang menyengat bercampur dengan bau rokok menempel kuat di kemejanya. Ia bersenandung kecil, seolah tidak punya beban dosa sedikitpun setelah menelantarkan ibunya yang sakit keras demi bersenang-senang. Mas baru pulang? Ibu tadi batuk darah, Mas. Dokter bilang kondisinya. SSSD. Jangan mulai deh. Potong Ilham sambil meletakkan jari telunjuknya di bibir. Wajah cerianya langsung berubah keruh. Aku pulang capek kerja, butuh istirahat. Jangan disambut sama berita penyakit melulu. Bikin stres tahu nggak? Mana air hangat? Aku mau mandi. Ilham melempar jas kerjanya ke sofa, lalu meletakkan ponselnya di atas meja makan dengan ceroboh sebelum melenggang ke kamar mandi. Layar ponsel itu tidak terkunci sepenuhnya karena pengaturan waktu lock screen yang lama. Saat Anggita hendak mengambil gelas di dapur, ponsel itu bergetar hebat. Sebuah notifikasi pesan gambar masuk. Anggita melirik sekilas, dan matanya langsung terpaku. Di layar yang menyala terang itu, terpampang foto selfie Ilham dan seorang wanita cantik bergaun merah, wanita yang sama yang pernah ia lihat di foto profil grup kantor Ilham. Mereka berdua tersenyum lebar sambil memegang gelas wine, dengan latar belakang restoran mewah pinggir pantai. Di bawah foto itu, tertulis caption yang membuat darah Anggita mendidih sampai ke ubun-ubun. Makasih buat lobsternya, sayang. Next time kita liburan berdua ya, tanpa gangguan orang rumah. Love you, calon suamiku. Tangan Anggita gemetar hebat saat meraih ponsel itu. Ia menggeser layar. Tidak ada kata sandi. Ilham terlalu sombong dan yakin bahwa istrinya yang bodoh, ini tidak akan berani menyentuh barang pribadinya. Anggita membuka galeri foto. Hatinya hancur berkeping-keping. Bukan karena cemburu, tapi karena rasa jijik yang luar biasa. Di sana tersimpan ratusan foto kemesraan Ilham dan Siska. Ada bukti transfer pembelian tas mahal seharga 15 juta rupiah. Tanggalnya sama persis dengan saat Ilham bilang tidak punya uang untuk beli beras. Ada juga foto booking hotel untuk akhir pekan depan. Jadi ini kerja kerasmu, Mas, bisik Anggita dengan suara tercekat. Ibumu sekarat butuh obat, kamu malah pesta lobster. Istrimu irit belanja sampai makan telur dadar dibagi 2, kamu malah belikan pelakor tas belasan juta. Suara pintu kamar mandi terbuka. Ilham keluar hanya dengan handuk melilit di pinggang sambil mengeringkan rambut.
Saat melihat Anggita memegang ponselnya, wajahnya memerah padam. Ia berlari dan menyambar ponsel itu dengan kasar. "Lancang kamu ya? Siapa suruh buka-buka HP suami? Nggak punya sopan santun," bentak Ilham. Anggita tidak mundur. Ia menatap mata suaminya dengan tatapan nyalang yang belum pernah dilihat Ilham sebelumnya. Tidak ada lagi Anggita yang penurut. "Siapa Siska, Mas?" tanya Anggita dingin. Ilham terdiam sejenak, lalu tertawa meremehkan. Ia tidak merasa perlu lagi berbohong. Baginya, Anggita sudah tidak ada harganya. "Kalau kamu sudah lihat, ya baguslah. Jadi aku nggak perlu capek-capek nyari alasan lagi," jawab Ilham santai sambil duduk di kursi makan, menyalakan rokok. "Siska itu rekan kerjaku. Dia cantik, pintar, modis, dan yang paling penting, dia ngerti duniaku. Nggak kayak kamu yang bisanya cuma ngurus panci gosong. Kamu selingkuh saat ibumu sedang sakit parah. Mas, di mana hati nuranimu?" Suara Anggita meninggi. Ilham menggebrak meja. "Jaga mulutmu. Aku berhak bahagia. Selama ini aku hidup sumpek sama kamu di kontrakan butut ini. Siska nawarin masa depan yang cerah. Kita satu frekuensi. Dia itu aset buat karir aku, Anggita. Kalau aku jalan sama dia, klien hormat sama aku. Kalau jalan sama kamu, dikira aku bawa pembantu. Aset?" Anggita tertawa getir, air mata menetes di pipinya. "Kamu sebut wanita yang merusak rumah tangga orang itu aset? Sadar Mas, dia nempel sama kamu karena dia pikir kamu kaya. Dia nggak tahu kalau semua uang yang kamu hamburkan itu uang jatah dapur istrimu dan uang obat ibumu." "Halah, munafik. Bilang aja kamu iri kan?" Ilham berdiri, menunjuk wajah Anggita tepat di depan hidungnya. "Dengar baik-baik. Siska jauh lebih pantas jadi nyonya Ilham daripada kamu. Kamu itu beban hidupku. Harusnya kamu ngaca. Laki-laki sukses mana yang betah punya istri kucel, nggak gaul, dan miskin kayak kamu? Harusnya kamu bersyukur aku belum ceraikan kamu detik ini juga." Anggita mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga kukunya memutih. Hinaan itu sudah melampaui batas toleransi manusiawi. Ilham bukan hanya menginjak harga dirinya, tapi juga menghina kesetiaan yang selama ini ia jaga. "Baik, Mas," ucap Anggita pelan namun tajam, menghapus air matanya dengan kasar. "Kalau menurutmu aku beban dan Siska adalah aset, silakan kejar dia. Tapi ingat satu hal, Mas Ilham. Apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu tuai. Jangan sampai nanti kamu menangis darah minta kembali ke beban, ini saat, aset, pujaanmu itu ternyata palsu." "Nggak akan," tantang Ilham sombong. "Aku nggak akan pernah butuh kamu lagi. Besok aku akan urus semuanya. Aku muak lihat muka melas kamu tiap hari." Ilham masuk ke kamar, membanting pintu, dan menguncinya. Meninggalkan Anggita berdiri patung di ruang tengah. Anggita menarik napas panjang, menenangkan gemuruh di dadanya. Rasa sedihnya sudah hilang, berganti dengan tekad yang bulat. Malam itu, Anggita tidak tidur. Ia menelepon pengacara ayahnya. "Halo, Pak. Siapkan berkas pengambil alihan aset. Dan tolong, pastikan sertifikat rumah ini sudah aman atas nama saya. Sandiwara ini akan segera berakhir. Saya mau membuang sampah dari hidup saya." Matahari pagi menembus celah jendela, namun kehangatannya sama sekali tidak dirasakan di dalam rumah kontrakan itu. Udaranya terasa beku. Anggita duduk tenang di meja makan, secangkir teh hangat di hadapannya sudah mulai dingin. Tidak ada lagi mata bengkak atau isak tangis. Wajahnya datar, sekeras batu karang yang siap dihantam ombak. Pintu kamar terbuka. Ilham keluar dengan setelan jas terbaiknya. Rambutnya disisir klimis, aroma parfum mahalnya, yang dibeli dengan uang belanja Anggita, menguap memenuhi ruangan. Ia bersiul kecil sambil mematut diri di cermin ruang tengah, sama sekali tidak mempedulikan keberadaan istrinya atau ibunya yang masih terbaring lemah di kamar belakang. "Masih di situ?" tanya Ilham sinis saat melihat Anggita. Ia memasang jam tangan barunya dengan gaya sombong. "Kirain kamu sudah sadar diri dan mulai packing barang-barang rongsokanmu." Anggita menyesap tehnya perlahan, lalu menatap lurus ke manik mata suaminya. Tatapan itu begitu tajam hingga membuat siulan Ilham terhenti sejenak. "Mas Ilham," suara Anggita tenang namun bertenaga. "Sebelum kamu melangkah keluar dari pintu itu, aku mau kasih kamu satu kesempatan terakhir.
Pikirkan baik-baik. Apa kamu yakin mau membuang keluarga yang sudah menemanimu dari nol demi wanita yang baru kamu kenal sebulan? Ilham tertawa terbahak-bahak, suara tawanya menggema menyakitkan telinga. Kesempatan? Hei, Anggita. Kamu itu lagi ngelindur? Harusnya aku yang kasih kamu kesempatan buat sujud makasih, karena selama ini aku sudah kasih tumpangan hidup. Sadar dong, posisi kita itu sekarang beda kasta. Aku supervisor, calon manajer, punya masa depan cerah. Kamu cuma masa lalu yang suram. Jabatan itu amanah, Mas. Bisa diambil kapan saja kalau pemiliknya tidak amanah, sahut Anggita dingin. Jangan sampai kamu menyesal. Karena kalau kamu keluar dari pintu ini dengan niat menceraikanku, pintu maafku tertutup selamanya. Dan ingat, Mas, apa yang kamu nikmati sekarang, bisa hilang dalam sekejap mata kalau kamu tidak bersyukur. Wajah Ilham memerah. Ia merasa digurui oleh orang yang ia anggap rendahan. Ia berjalan mendekat, mencondongkan tubuhnya ke arah Anggita dengan tatapan mengintimidasi. Dengar ya, Bu Ustadzah, desis Ilham penuh racun. Aku nggak butuh ceramahmu. Yang aku butuhkan adalah surat cerai. Aku sudah muak hidup pura-pura bahagia sama kamu. Aku mau hidup bebas, mewah, dan berkelas sama Siska. Jadi, siapkan dirimu. Hari ini aku akan urus pengacara. Minggu depan, aku pastikan statusmu berubah jadi janda miskin. Tanpa menunggu jawaban, Ilham menyambar tas kerjanya dan melenggang pergi. Suara pintu depan yang dibanting keras menjadi penanda runtuhnya rumah tangga yang sudah dibangun selama 5 tahun itu. Di kantor, Ilham merasa seperti burung yang lepas dari sangkar. Ia langsung menemui Siska di pantry. Tanpa malu-malu, ia memeluk pinggang wanita itu dari belakang. Pagi, calon nyonya Ilham, bisik Ilham di telinga Siska. Siska terkikik genit, pura-pura kaget. Ih, Mas Ilham nakal. Gimana di rumah? Beban, itu nggak ngamuk. Biarin aja dia ngamuk sampai berbusa. Aku udah tegaskan, aku bakal ceraikan dia secepatnya. Jawab Ilham bangga. Aku mau fokus sama kita, SIS. Nanti siang kita lihat-lihat katalog rumah di kawasan elit ya. Aku berencana ambil KPR di sana. Masa eksekutif muda tinggal di kontrakan kumuh. Mata Siska berbinar mendengar kata, kawasan elit. Dalam otaknya, Ilham adalah tambang emas yang siap dikeruk. Ia tidak tahu bahwa saldo Ilham sebenarnya sudah menipis, dan rencana KPR itu hanya angan-angan kosong yang mengandalkan bonus yang belum tentu cair. Duh, makin sayang deh sama Mas Ilham. Kamu emang laki-laki gentleman yang tegas ambil keputusan. Puji Siska, membuat hidung Ilham kembang kempis. Sementara itu, di rumah kontrakan, suasana jauh lebih genting. Bu Lastri terbangun karena suara bantingan pintu tadi. Ia memanggil Anggita dengan suara lemah. Nak, Ilham mana? Ibu mau pamit pulang kampung saja. Ibu nggak mau jadi beban kalian. Ucap Bu Lastri sambil terbatuk-batuk. Napasnya terdengar berat dan berbunyi. Anggita segera memeluk mertuanya, menahan air mata agar tidak tumpah. Ibu jangan ngomong gitu. Ibu di sini sama Anggita. Biar Ilham yang pergi, tapi ibu tetap ibu Anggita. Tiba-tiba tubuh Bu Lastri menegang, matanya mendelik menahan sakit di dada, dan ia mulai kejang halus. Anggita panik luar biasa. Bu, ibu bertahan ya. Anggita segera mengambil ponselnya. Bukan menelepon Ilham, karena ia tahu suaminya tidak akan peduli, tapi menelepon ambulans VIP dari rumah sakit milik pamannya. Saat menunggu ambulans datang, Anggita kembali menelepon Ilham, hanya untuk memastikan hati nurani suaminya benar-benar sudah mati. Halo, ngapain nelpon lagi? Aku lagi sibuk kerja. Bentak Ilham di ujung telepon, terdengar suara tawa Siska di latar belakang. Mas, ibu kritis. Tolong pulang sebentar. Ibu butuh kamu. Suara Anggita bergetar. Alah, drama lagi. Kemarin batuk darah, sekarang kritis. Besok apa? Meninggal? Bilang sama ibu, jangan cari perhatian terus. Aku lagi meeting penting sama klien. Jangan ganggu. Tuh, sambungan diputus sepihak. Anggita menatap layar ponselnya yang gelap. Hatinya membeku seketika. Cukup. Tidak ada lagi toleransi. Ilham bukan hanya suami yang buruk, tapi juga anak yang durhaka. Saat sirine ambulans terdengar mendekat,
Anggita mengusap kening Bu Lastri yang penuh keringat dingin. Sabar ya, Bu. Kita akan pindah ke tempat yang lebih layak. Dan setelah ini, Anggita janji, orang yang menyakiti ibu akan membayar mahal atas setiap tetes air mata ibu. Siang itu juga, Anggita tidak hanya membawa Bu Lastri ke rumah sakit. Ia juga menghubungi Pak Widi, ayahnya. Assalamualaikum, Yah, ucap Anggita tegas. Anggita sudah siap. Silakan jalankan rencana pengambil alihan. Dan satu lagi, Yah tolong siapkan surat pemecatan atas nama Ilham untuk minggu depan. Anggita ingin dia merasakan jatuh sekeras-kerasnya tepat saat dia merasa sedang terbang tinggi. Di seberang sana, Pak Widi menjawab dengan nada wibawa yang menahan amarah. Baik, Nak. Ayah akan pastikan dia menyesal seumur hidup karena telah menyanyiakan putri kesayangan ayah. Roda nasib mulai berputar cepat. Ultimatum sudah diabaikan, dan kini saatnya eksekusi. Ilham melangkah masuk ke lobi kantor dengan dagu terangkat tinggi. Suara sepatu pantofelnya beradu dengan lantai marmer, menciptakan irama arogansi yang membuat beberapa staf junior menunduk sungkan. Baginya, hari ini adalah hari kemenangan. Ia yakin betul, posisinya sebagai manajer sudah di depan mata. Di ruangannya, Pak Muklas sedang membereskan beberapa berkas ke dalam kardus. Ilham masuk tanpa mengetuk, lalu bersandar di kusen pintu dengan senyum meremehkan. Beres-beres, Pak, tanya Ilham dengan nada mengejek. Baguslah kalau Bapak sadar diri. Dengar-dengar pemilik baru perusahaan ini orangnya visioner. Orang tua dengan cara kerja kuno seperti Bapak pasti nggak akan masuk kriteria. Pak Muklas menghentikan gerakannya. Ia menatap Ilham di balik kacamata bacanya dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan geli. Hati-hati, Ilham. Roda itu berputar. Kadang kita merasa di puncak, padahal sebenarnya kita sedang berdiri di tepi jurang. Jawab Pak Muklas tenang. Dan satu lagi, pemilik baru memang visioner. Beliau sangat benci dengan ketidakjujuran. Ilham tertawa renyah. Simpan saja nasihat Bapak buat masa pensiun. Oh ya, jangan lupa kosongkan ruangan ini besok pagi. Saya mau dekorasi ulang begitu SK manajer saya turun. Tanpa menunggu jawaban, Ilham berbalik pergi. Ia merasa tak tersentuh. Ponselnya bergetar. Pesan dari Siska, sayang, transfer dong. Tas yang aku mau lagi diskon nih, cuma 15 juta. Katanya mau ngerayain kebebasan kamu dari si babu itu. Ilham menelan ludah. Saldonya menipis setelah membayar uang muka sewa apartemen mewah, yang sebenarnya belum disetujui, tapi ia nekat demi gengsi pada Siska. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi pinjaman online kilat. Klik. Cair. Ia segera mentransfer uang itu ke Siska. Demi Siska, demi masa depan, batinnya menghibur diri. Sementara itu, di sebuah kamar VVIP rumah sakit swasta yang hening dan sejuk, suasana terasa jauh berbeda. Bu Lastri terbaring di ranjang empuk dengan selimut tebal nan hangat. Infus yang terpasang di tangannya adalah obat kualitas terbaik. Di nakas, tersedia buah-buahan segar yang sudah dikupas. Bu Lastri menatap sekeliling dengan bingung. Nak Anggita, ini rumah sakit apa hotel? Mahal sekali pasti. Kita nggak punya uang, Nak. BPJS ibu saja nunggak karena Ilham nggak pernah bayarkan. Anggita yang sedang mengupas apel tersenyum lembut. Wajahnya bersinar, tidak ada lagi beban ketakutan seperti saat dikontrakan. Ibu tenang saja. Anggita punya tabungan rahasia. Dulu Anggita sering bantu-bantu teman jualan online, hasilnya Anggita kumpulkan buat jaga-jaga kalau ibu sakit. Dusta Anggita demi menenangkan hati mertuanya. Ia tidak mungkin bilang kalau ayahnya yang membayar semua ini. Ibu fokus sembuh ya. Jangan pikirkan Ilham lagi. Mata Bu Lastri berkaca-kaca. Ibu malu punya anak seperti Ilham. Dia anak kandung ibu, tapi rasanya seperti orang asing. Malah kamu, menantu yang dia sia-siakan, yang merawat ibu seperti raja. Pintu kamar diketuk pelan. Seorang perawat masuk membawa nampan makan siang. Permisi, Bu Anggita. Ada titipan surat undangan untuk Bapak Ilham, tapi dikirimnya ke alamat Bapak Widiatmodjo, ayah Anggita. Karena Bapak Widi tahu ibu di sini, beliau minta tolong disampaikan. Anggita menerima amplop emas tebal itu. Ia membacanya sekilas lalu tersenyum miring. Itu undangan gala dinner penyambutan pemilik baru perusahaan tempat Ilham bekerja. Di dalamnya tertulis, wajib hadir bersama pasangan. Kenapa, Nak?
Tanya Bu Lastri cemas melihat senyum Anggita yang terasa dingin. Nggak apa-apa, Bu. Cuma undangan pesta. Anggita mengeluarkan ponselnya, memotret undangan itu, dan mengirimkannya ke Ilham dengan caption. Dikirim ke alamat ayahku karena kurir bingung cari kontrakan kita. Ambil di resepsionis RS kalau mau. Datanglah, ini panggung terakhirmu. Di kantor, Ilham melompat girang saat melihat foto undangan itu. Ia tidak peduli dengan kalimat, panggung terakhir. Di matanya, undangan gala dinner ini adalah validasi bahwa dia diakui oleh pemilik baru. Siska. Ilham menelepon selingkuhannya dengan semangat. Dandan yang cantik besok malam. Kita diundang makan malam sama pemilik perusahaan baru. Pakai tas barumu. Kita tunjukkan pada dunia siapa pasangan paling berkelas. Malam itu, Ilham tidur dengan mimpi indah tentang jabatan dan kekayaan. Ia tidak sadar, di luar sana, badai besar sedang bersiap menghantam perahu kertas yang ia banggakan. Anggita berdiri di balkon kamar rumah sakit, memandang lampu kota. Di belakangnya, Pak Widi berdiri tegap. Sudah siap, Nak? Tanya Pak Widi. Sangat siap. Yah. Besok, kita ajarkan dia arti kata penyesalan. Jawab Anggita pelan namun tajam. Ballroom Hotel Bintang 5 itu bermandikan cahaya kristal chandelier. Para tamu undangan, jajaran direksi, manajer senior, dan kolega bisnis, hadir dengan setelan jas hitam dan gaun malam yang elegan namun sopan. Suasana terasa sakral dan penuh wibawa. Di tengah keanggunan itu, Ilham dan Siska masuk seperti noda tinta di atas kain sutra putih. Ilham mengenakan jas berwarna merah marun mengkilap yang terlalu ketat, sementara Siska memakai gaun merah menyala dengan belahan dada rendah dan belahan rok setinggi paha. Riasan wajahnya tebal, tawanya terdengar nyaring dan dibuat-buat. Gila, Mas. Ini mewah banget. Seru Siska norak sambil menunjuk-nunjuk dekorasi, membuat beberapa tamu menoleh dengan tatapan risih. Ilham membusungkan dada, menggandeng Siska dengan bangga. Biasakan dirimu, sayang. Nanti kalau aku jadi direktur, tempat seperti ini bakal jadi kantin kita. Pak Muklas yang berdiri di sudut ruangan, menggelengkan kepala melihat tingkah laku Ilham. Ia melihat jam tangannya. 5 menit lagi, gumamnya, lampu ruangan tiba-tiba meredup. Sorot lampu sorot mengarah ke panggung utama. Musik orkestra berhenti, digantikan oleh suara MC yang menggema. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Mari kita sambut pemilik baru Wijaya Group, Bapak Widiatmodjo. Pintu utama terbuka lebar. Masuklah Pak Widi dengan langkah tegap. Aura kekuasaannya begitu kuat, hingga membuat ruangan hening seketika. Namun, kejutan sebenarnya bukan pada Pak Widi. Di lengan kirinya, menggandeng seorang wanita muda yang kecantikannya membius seluruh ruangan. Wanita itu mengenakan gaun malam berwarna navy blue berbahan bludru yang elegan. Rambutnya disanggul modern, dihiasi jepit berlian sederhana namun berkilau tajam. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam menyapu ruangan. Ilham yang sedang memegang gelas kaktail tersedak hebat. Matanya melotot sampai hampir keluar. Itu. Anggita, desisnya tak percaya. Gelas di tangannya gemetar. Siska menyipitkan mata. Hah? Si babu itu? Kok bisa dia masuk sini? Pasti dia jadi escort atau simpanan orang tua itu. Tuduh Siska dengan nada iri, tidak sadar bahwa gaun yang dipakai Anggita harganya 10 kali lipat dari harga dirinya. Pak Widi dan Anggita naik ke atas panggung. Pak Widi mengambil mikrofon. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Malam ini saya ingin memperkenalkan sosok yang akan memimpin operasional perusahaan ini ke depannya. Putri tunggal saya, pewaris sah seluruh aset saya, Ibu Anggita Widiatmodjo. Duar, bagi Ilham, ucapan itu seperti petir yang menyambar tepat di ubun-ubunnya. Kakinya lemas seketika. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Putri tunggal, pewaris, gumam Ilham linglung. Jadi selama ini, aku menikahi anak konglomerat dan menjadikannya babu. Anggita mengambil alih mikrofon. Suaranya tenang, namun setiap katanya menghunjam jantung. Terima kasih, Ayah. Saya tidak akan berpidato panjang. Saya hanya ingin membersihkan perusahaan ini dari parasit. Anggita menatap lurus ke arah Ilham yang berdiri kaku di tengah ruangan. Saudara Ilham, manajer pemasaran, silakan maju ke depan. Semua mata tertuju pada Ilham. Lampu sorot tiba-tiba menyorotnya, membuatnya silau dan merasa telanjang.
Dengan langkah berat seperti menyeret batu, Ilham maju mendekati panggung. Siska masih menempel, tapi wajahnya mulai ketakutan. "Ilham," ucap Anggita, kini tanpa panggilan, "Mas. Saya sudah memeriksa semua laporan keuangan tim kamu. Manipulasi data penjualan, markup biaya dinas fiktif, dan penggunaan inventaris kantor untuk kepentingan pribadi. Total kerugian perusahaan mencapai ratusan juta." Suara bisik-bisik mulai terdengar di antara tamu undangan. "Malam ini, di hadapan saksi-saksi terhormat, saya nyatakan Anda dipecat dengan tidak hormat. Tim hukum kami sudah menyiapkan berkas tuntutan pidana penggelapan dana jika Anda tidak bisa mengembalikan uang perusahaan dalam waktu 2x24 jam. Ilham jatuh berlutut. Kakinya tak kuat lagi menopang tubuh. "Anggita, Dek, tolong ini salah paham." Rintih Ilham, air matanya mulai keluar karena panik. Anggita tersenyum tipis. "Dek, maaf, saya atasan Anda, bukan istri Anda lagi. Proses cerai sedang berjalan." Anggita kemudian menoleh ke Siska. "Dan kamu, Nona Siska, terima kasih sudah mengambil sampah dari rumah saya. Sekarang sampah itu sudah jadi tanggung jawabmu sepenuhnya." Siska yang menyadari situasi sudah berbalik 180 derajat, langsung melepaskan tangan Ilham dengan kasar. "Apa? Utang ratusan juta? Dipecat?" Siska berteriak histeris. Ia menatap Ilham dengan jijik. "Dasar penipu. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang mau belikan aku rumah. Ternyata kamu maling." Siska melepas sepatu hak tingginya dan memukulkannya ke bahu Ilham. "Jangan hubungi aku lagi. Kita putus." Siska berlari keluar ruangan tanpa menoleh lagi, meninggalkan Ilham yang bersimpuh sendirian di bawah sorot lampu, menjadi tontonan ratusan pasang mata yang menatapnya dengan jijik. Ilham menengadah menatap Anggita di atas panggung. Istrinya itu terlihat begitu tinggi, begitu jauh, dan begitu tak terjangkau. Langit dan bumi kini telah bertukar tempat. Hujan deras mengguyur kota, seolah langit ikut meludahi nasib Ilham. Ia berdiri di depan rumah kontrakan yang dulu ia hina. Pintunya terkunci rapat. Kunci duplikatnya tidak bisa masuk. Silindernya sudah diganti. Di teras yang basah tampias hujan, 2 kardus mie instan berisi baju-bajunya diletakkan begitu saja. Sebuah kertas tertempel di kardus itu, barang rongsokan untuk pemilik rongsokan. Mobilnya sudah tidak ada. Leasing menariknya 2 jam yang lalu saat ia masih bengong di parkiran hotel. Ponselnya terus berdering, bukan dari Siska, tapi dari debt collector pinjaman online yang menagih uang tas yang ia belikan untuk Siska. Dingin, lapar, dan hancur. Satu-satunya harapan Ilham hanyalah ibunya. Ibu pasti memaafkanku. Ibu nggak mungkin tega," racau Ilham seperti orang gila. Ia berlari menembus hujan menuju rumah sakit. Sesampainya di lobi VIP, penampilannya kacau balau. Jas mahalnya basah kuyup, rambut klimisnya lepek, matanya merah. Satpam sempat menahannya, tapi Anggita, yang sepertinya sudah menunggu momen ini, memberi kode untuk membiarkannya masuk. Di kamar rawat, Bu Lastri sudah duduk tegap di kursi roda, bersiap untuk pulang. Di sampingnya ada Pak Widi dan Anggita. Ilham langsung menghambur, bersimpuh di kaki kursi roda ibunya, menangis terseduh-seduh mencium kaki wanita tua itu. "Bu, tolong Ilham, Bu." Ilham hancur. Ilham dipecat, Siska pergi, Ilham punya utang banyak. Ilham mau mati saja rasanya. Bilang sama Anggita, "Bu, suruh dia cabut tuntutannya." Ilham janji bakal jadi suami baik, Ilham bakal tobat. Ruangan itu hening. Hanya isak tangis Ilham yang terdengar menyedihkan. Perlahan, Bu Lastri menarik kakinya dari pelukan Ilham. Gerakan itu begitu tegas hingga membuat tangis Ilham terhenti. Ia mendongak, menatap wajah ibunya. Tidak ada air mata di sana. Hanya tatapan dingin dan asing. "Ibu," panggil Ilham lirih. "Siapa kamu?" tanya Bu Lastri datar. Ilham ternganga. "Ini Ilham, Bu, anak ibu." "Anak saya sudah mati," jawab Bu Lastri, suaranya bergetar menahan amarah yang sudah lama ia pendam. "Anak saya mati saat dia membiarkan ibunya batuk darah sendirian demi perempuan lain. Anak saya mati saat dia menghina istri yang sudah merawat ibunya. Yang ada di depan saya sekarang cuma orang asing yang durhaka." Bu Lastri menoleh ke arah Anggita, lalu menggenggam tangan menantunya itu erat-erat. "Hari ini,
Ibu sudah menandatangani surat legal di depan notaris. Ibu memutus hubungan perdata denganmu. Dan ibu sudah mengangkat Anggita sebagai anak sah ibu secara hukum dan agama. Hak waris, doa, dan kasih sayang ibu, semua untuk Anggita. Kamu, bukan siapa-siapa lagi bagi ibu. Dunia Ilham runtuh untuk kedua kalinya. Ia mundur terhuyung-huyung. Ibu tega. Anggita maju selangkah. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Ia menyodorkan sebuah map berwarna biru. Pilihannya cuma dua, Ilham. 1. Kamu keluar dari sini, hadapi debt collector dan polisi besok pagi. Atau 2. Tanda tangani kontrak ini. Ilham membuka map itu dengan tangan gemetar. Surat perjanjian kerja posisi, petugas kebersihan, office bell, khusus sanitasi. Lokasi, lantai eksekutif, ruang direksi. Gaji, UMR, dipotong 80% untuk cicilan utang penggelapan dana perusahaan. Durasi, sampai utang lunas, estimasi, 15 tahun. Kamu akan bekerja membersihkan toilet di lantaiku. Setiap hari, kamu akan melihatku, ayahku, dan kesuksesan yang kamu buang. Kamu akan hidup, tapi harga dirimu akan mati setiap detiknya, bisik Anggita dingin. Ilham menatap map itu, lalu menatap pintu keluar yang gelap. Ia tidak punya keberanian menghadapi penjara. Dengan sisa tenaga terakhir, ia menandatangani kontrak itu. Ia memilih penjara emas daripada jeruji besi. 6 bulan kemudian, koridor lantai eksekutif Wijaya Group berkilau bersih. Seorang pria berseragam oranye lusuh sedang mengepel lantai dengan punggung membungkuk. Wajahnya lebih tua 10 tahun dari usianya, matanya kosong tanpa jiwa. Itu Ilham. Ting. Pintu lift terbuka. Keluar sekelompok eksekutif muda yang tertawa renyah. Di tengah-tengah mereka, Anggita berjalan penuh wibawa, mengenakan blazer putih yang anggun. Di sebelahnya, seorang pria tampan dan sopan, mitra bisnis baru, sedang mendiskusikan proyek besar. Ilham minggir, menunduk dalam-dalam sambil memeluk gagang pelnya, berusaha menyatu dengan tembok agar tidak terlihat. Anggita berhenti sejenak tepat di depan Ilham. Jantung Ilham berdegup kencang, berharap ada sapaan, atau setidaknya tatapan kasihan. Namun, Anggita hanya melangkah melewatinya begitu saja, seolah Ilham hanyalah sebuah pot bunga layu yang tidak penting. Bu Lastri, yang kebetulan datang berkunjung membawa makan siang untuk Anggita, berjalan di belakang. Bu Lastri sempat menatap Ilham sekilas, lalu membuang muka dan terus berjalan menggandeng lengan Anggita sambil tertawa bahagia. Ilham menatap punggung mereka yang menjauh. Air mata menetes jatuh ke lantai yang baru saja ia pel. Ia sadar, hukuman terberat bukanlah kemiskinan, melainkan menjadi orang asing bagi orang-orang yang dulu paling mencintainya. Di pantulan lantai marmer itu, Ilham melihat bayangannya sendiri, sendirian, terhina, dan terlupakan. Pesan moral, jangan pernah membuang berlian yang menemanimu dari nol, hanya demi batu kerikil yang berkilau sesaat. Karena saat ketulusan hati sudah berubah menjadi kekecewaan, penyesalan seumur hidup pun tidak akan cukup untuk menebusnya.